Alhamdulillah kabar baik, Menpora pastikan naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders rampung bulan depan. Timnas Indonesia akan dapatkan 2 bintang kelas dunia saat lawan Bahrain dan Cina. Berikut ini jadwal sumpahnya. Tom Hayek kini jadi buruan utama klub Inggris Sheffield Wednesday. Apakah ini tandanya duel epik melawan Marcelino Ferdinand dan Nathan Chuaon? Berikut ini fakta benarnya. Usai membela timnas, Garuda J. Idzas siap menggebrak San Siro. AC Milan bakal merasakan kekuatan timnas Indonesia akhir pekan ini. Drama panggilan timnas, Mark Locke menggugah harapan untuk kembali memperjuangkan Garuda. Sampai berani katakan hal ini. Kepuasan luar biasa Maarten Paes, suasana GBK membuat kiper FC Dallas merinding. Berikut ini kisah dramatisnya. Bojan Hodak tegaskan jangan terbuai kemenangan. Timnas Indonesia harus segera regenerasi untuk masa depan. Begini katanya. Terbongkar. Penyerang Belanda ini siap bergabung dengan Timnas Indonesia, oleh Romani terancam tersingkir. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Penyerang Australia Mitchell Duke gemetaran. Sindiran soal lagu Tanah Airku membuatnya ketakutan dan minta maaf ke publik Indonesia. Justin Hubner berambisi borong 6 poin dari Bahrain dan Cina. Misi menggebrak kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk Timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar baik, Menpora pastikan naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders rampung bulan depan. Timnas Indonesia akan dapatkan 2 bintang kelas dunia saat lawan Bahrain dan Cina. Berikut ini jadwal sumpahnya. Menpora Dito Aryo Tejo baru-baru ini melontarkan pengumuman yang seakan mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Dalam rapat kerja yang memukau dengan Komisi X DPR RI pada hari Kamis, Dito mengungkapkan bahwa proses naturalisasi 2 calon bintang sepak bola internasional, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, sedang melaju kencang menuju kesuksesan. Dito mengungkapkan bahwa surat dari Presiden RI telah mengalir deras ke meja DPR RI. Dan ia memproyeksikan bahwa pertemuan antara DPR RI dan Kemenpora akan digelar secepat kilat pada 17 September 2024. Surat ini baru saja masuk ke tangan Ketua DPR, ujar Dito, seperti yang dilaporkan oleh bolasport.com. Menurut informasi yang saya dapat, Ibu Puan berencana mengatur pertemuan paling cepat besok atau minggu depan tanggal 17 September. Jika tidak, bisa jadi kita harus menunggu hingga tanggal tersebut, imbuhnya. Dengan penuh semangat, Dito mengungkapkan target ambisius untuk menyelesaikan proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders agar keduanya bisa memperkuat Timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada bulan Oktober mendatang. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan bertandang ke Bahrain dan Cina pada 12 dan 17 Oktober 2024. Kami bertekad untuk menyelesaikan proses ini pada bulan Oktober, kata Dito dengan penuh keyakinan. Kami harap semangat ini tetap menyala terutama dengan pergantian kepemimpinan DPR yang dijadwalkan pada awal bulan. Perlu dicatat, kedua calon bintang tersebut saat ini bersinar di Eredivisie, Liga 1 Belanda. Mads Hilgers, yang berusia 23 tahun, telah membuktikan kemampuannya sebagai bek tengah dan bek kanan di FC Twente. Sementara Eliano Reijnders, saudara dari bintang timnas Belanda Tijjani Reijnders, telah menjelma sebagai pemain sayap utama di PEC Zwolle. Kehadiran mereka di Timnas Indonesia bukan hanya akan menambah kekuatan, tetapi juga memberikan dorongan luar biasa bagi skuad Indonesia. Dengan 2 pemain bintang ini, Timnas Indonesia siap menantang dan menggebrak di panggung internasional. Tom Hayek kini jadi buruan utama klub Inggris Sheffield Wednesday. Apakah ini tandanya duel epik melawan Marcelino Ferdinand dan Nathan Chuaon?
Berikut ini fakta benarnya. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer sepak bola Eropa. Klub Inggris Sheffield Wednesday kini sedang mengincar Tom Haye, gelandang timnas Indonesia yang baru-baru ini berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan SC Heerenveen. Dalam sebuah laporan yang viral dari akun Twitter X bernama SWFC_media, terungkap bahwa Sheffield Wednesday yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris sangat tertarik untuk merekrut Tom Haye. Meski belum ada tawaran resmi yang masuk untuk pemain berusia 29 tahun ini, peluang Tom Haye untuk bergabung dengan Sheffield Wednesday sangat terbuka lebar. Sejak perpisahannya dengan klub Belanda, Tom Haye telah menjadi target beberapa klub dan ia sendiri sudah memberikan sinyal bahwa ia siap menjelajahi tantangan baru di luar Belanda. Dengan statusnya sebagai pemain bebas transfer, Sheffield Wednesday melihat kesempatan emas untuk mendatangkan Haye. Jika transfer ini terwujud, Tom Haye berpotensi akan menghadapi dua rekan senegaranya di timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand dan Nathan Chu Aon, yang kini bermain untuk Oxford United dan Swansea City. Meski bursa transfer musim panas di Eropa telah ditutup pada 31 Agustus 2024, Tom Haye masih memiliki peluang untuk bergabung dengan Sheffield Wednesday karena status bebas transfernya. Sheffield Wednesday menunjukkan minat serius untuk mengontrak gelandang asal Indonesia, Tom Haye, dengan status bebas transfer, tulis akun SWFC_media. Tidak hanya Sheffield Wednesday yang menunjukkan minat. Oxford United yang dimiliki oleh dua pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri, juga sempat dikabarkan ingin merekrut Haye. Erick Thohir, yang juga ketua umum PSSI, memiliki hubungan dekat dengan Haye. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Tom Haye menolak tawaran dari Oxford United dan masih mencari klub yang tepat. Kabar ini membuat banyak penggemar sepak bola di Indonesia bersemangat menantikan langkah selanjutnya dari Tom Haye dan potensi duel seru antara pemain-pemain timnas di Liga Inggris. Usai membela timnas, Garuda Jay Itzes siap menggebrak San Siro. AC Milan bakal merasakan kekuatan timnas Indonesia akhir pekan ini. Kehadiran Jay Itzes di pentas Liga Italia akhir pekan ini akan menjadi salah satu sorotan terbesar. Bek berbakat berusia 24 tahun ini yang baru-baru ini mencuri perhatian dengan penampilannya yang spektakuler bersama timnas Indonesia akan segera menantang raksasa AC Milan di San Siro. Venezia, klub yang dibela Itzes, akan bertandang ke markas I Rossoneri pada laga Jornada keempat Liga Italia 2024-2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 14 September 2024 pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kesempatan emas bagi Itzes untuk menunjukkan kemampuannya dan membantu Venezia bangkit dari keterpurukan awal musim. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkannya di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jay Itzes benar-benar mencuri perhatian. Di bawah kepemimpinan Itzes sebagai kapten, timnas Indonesia berhasil meraih 2 poin dari 2 pertandingan awal grup C. Mereka mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah City Stadium dan kemudian kembali menunjukkan ketangguhan dengan hasil imbang melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil imbang melawan dua tim besar ini menjadi bekal berharga bagi timnas Indonesia dan kini Itzes akan membawa semangat dan performa apiknya ke pentas Serie A. Pertandingan melawan AC Milan tentunya akan menjadi ujian besar bagi Jay Itzes dan Venezia, yang saat ini berusaha keras untuk menemukan kembali bentuk permainan terbaik mereka setelah hasil yang kurang konsisten di 3 laga awal musim. Pertarungan ini tidak hanya akan menampilkan skill dan ketahanan Itzes, tetapi juga akan menguji kekuatan timnya melawan salah satu klub terbesar Eropa. Dengan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi, Jay Itzes siap menghadapi tantangan ini dan membuat nama timnas Indonesia semakin bersinar di kancah internasional. Jangan lewatkan aksi seru ini di San Siro. Drama panggilan timnas, Mark Locke menggugah harapan untuk kembali memperjuangkan Garuda. Sampai berani katakan hal ini.
Di tengah hiruk-pikuk persaingan sepak bola Indonesia, Mark Klok, gelandang andalan Persib Bandung, tengah bergelut dengan rasa cemas dan harapan yang membara. Meskipun klip video dirinya berlatih keras dan mencetak gol gemilang, Klok masih harus bersabar menunggu panggilan yang belum datang untuk membela timnas Indonesia. Ketika nama-namanya disebut, seperti Ivar Jenner, Tom Haye, dan Ricky Kambuaya, Mark Klok harus menyaksikan dari pinggir lapangan. Tidak termasuk dalam daftar panggil pelatih Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Rasa sakit hati ini kian mendalam ketika melihat posisinya yang kini dipenuhi oleh pemain-pemain yang memiliki kesempatan lebih dulu. Mark Klok yang membawa Persib Bandung meraih kejayaan di Liga 1 musim lalu, kini terpaksa menelan pil pahit saat harus menunggu dengan penuh kerinduan untuk kembali mengenakan jersey timnas Indonesia. Dengan semangat yang tak padam, ia terus berdoa agar kesempatan itu datang lagi. Saya sangat berharap bisa segera kembali membela timnas, ungkap Klok dengan penuh harap. Saya telah berbicara dengan pelatih tentang hal ini. Ini bukan tentang penampilan saya. Saya menjalani musim yang luar biasa dan kami menjadi juara. Pemain berusia 31 tahun ini yang telah mengumpulkan 19 caps bersama timnas senior menunjukkan rasa hormat terhadap keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut meskipun rasa kekecewaan membayang di matanya. Sayang sekali, tetapi pelatih yang memutuskan. Saya harus menerimanya dan terus berjuang bersama klub, tambah Klok. Klok juga menyinggung fenomena pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda, menegaskan betapa besarnya dukungan supporter Indonesia yang fanatik. Ia mengakui bahwa sekali berada di lapangan, perhatian dari media sosial dan kritik dari penggemar tidak akan bisa dihindari. Anda ingin menjadi pria sejati, seorang pemain besar. Itulah impian setiap pesepak bola profesional, tutup Klok dengan penuh semangat. Sementara Mark Klok menunggu dengan penuh harapan dan rasa hormat. Pencariannya untuk kembali ke panggung internasional tetap hidup, memancarkan tekad yang tak tergoyahkan untuk kembali memperjuangkan Garuda dan meraih mimpi Piala Dunia. Kepuasan luar biasa Maarten Paes, suasana GBK membuat kiper FC Dallas merinding. Berikut ini kisah dramatisnya. Kiprah Maarten Paes di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta baru saja mencatatkan momen tak terlupakan dalam kariernya. Debut gembilangnya bersama timnas Indonesia pada 5 September 2024 di markas Arab Saudi menjadi pembuka jalan. Tetapi penampilan pertamanya di GBK pada 10 September 2024 melawan Australia benar-benar membius para penggemar dan membuatnya merinding. Sebagai kiper FC Dallas, Paes membuktikan dirinya dengan penyelamatan krusial saat melawan Arab Saudi, termasuk menghentikan tembakan penalti dari Salem Al-Dawsari yang sangat penting. Namun debutnya di GBK adalah puncak dari perasaannya yang luar biasa. Ketika timnas Indonesia menghadapi Australia, Paes tampil sebagai bintang lapangan dengan 5 penyelamatan luar biasa, menjaga gawang timnas Indonesia tetap aman dan mengamankan 1 poin berharga. Usai pertandingan, Maarten Paes yang dinobatkan sebagai Man of the Match berbagi kesan mendalam tentang atmosfer stadion legendaris tersebut. Atmosfer di sini sangat luar biasa, ucap Paes dengan nada penuh kekaguman. Rasa merinding selama 90 menit berada di sini benar-benar mengesankan. Paes menilai pertandingan melawan Australia sebagai tantangan berat namun memuaskan. Saya ingin merasakan atmosfer seperti ini dan pertandingan ini memang sangat sulit, ujarnya. Mereka memiliki banyak peluang dan kami beruntung pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Kepuasan Paes bertambah ketika mengetahui hasil imbang melawan Australia dianggap sebagai pencapaian signifikan, mengingat perbedaan hampir 100 peringkat FIFA antara kedua tim. Hasil ini sangat bagus untuk kami, kata Paes dengan penuh kebanggaan. Saat melihat peringkat FIFA, perbedaan kami hampir 100 strip dari lawan. Jadi hasil ini sangat berharga untuk negara ini. Dengan semangat dan kepuasan yang meluap-luap, Maarten Paes tidak hanya meninggalkan kesan mendalam di hati penggemar, tetapi juga menegaskan betapa luar biasanya dukungan supporter dan atmosfer GBK dalam perjalanan karier internasionalnya.
Bojan Hodak tegaskan jangan terbuai kemenangan. Timnas Indonesia harus segera regenerasi untuk masa depan. Begini katanya, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak yang dikenal dengan pandangannya yang tajam dan jernih, baru-baru ini memberikan peringatan penting kepada PSSI dan penggemar sepak bola Indonesia. Meskipun ia mengapresiasi pencapaian gemilang Timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang dua tim kuat Asia, Australia dan Arab Saudi. Hodak menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus diikuti dengan langkah strategis untuk masa depan tim Garuda. Hodak, yang terus memantau perkembangan Timnas Indonesia dengan seksama, mengungkapkan kekagumannya terhadap hasil yang dicapai, menyebutkan bahwa mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 adalah prestasi yang luar biasa. Ini adalah pencapaian fantastis untuk bersaing secara kompetitif di level Asia, kata Hodak dengan penuh kekaguman pada Kamis (12 September 2024). 5 hingga 10 tahun lalu hasil seperti ini terasa mustahil. Namun di balik pujian tersebut, Hodak mengingatkan bahwa tim saat ini yang didominasi oleh pemain naturalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk merasa puas. Menurutnya, masa depan skuad Garuda harus dipersiapkan dengan serius melalui regenerasi. Meskipun kehadiran pemain naturalisasi memberikan dampak positif dan mendapatkan perhatian banyak negara, kita tidak boleh melupakan pengembangan pemain muda, tegas Hodak. Ia menekankan pentingnya regenerasi dengan mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas. Pemain-pemain naturalisasi ini mungkin akan berakhir dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Oleh karena itu penting untuk membangun dan mengembangkan pemain muda yang akan menggantikan mereka, ujar Hodak. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin dari 2 pertandingan yang telah dimainkan. Jepang memimpin di posisi pertama dengan 6 poin. Hodak berharap PSSI dan seluruh pihak yang terlibat tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek tetapi juga memikirkan strategi jangka panjang. Jika kita dapat melakukan pengembangan pemain muda yang baik dan membentuk generasi baru untuk masa depan, itu akan sangat bermanfaat, tambahnya. Dengan pesan yang kuat dan jelas ini, Bojan Hodak mengingatkan bahwa meskipun Timnas Indonesia sedang dalam jalur yang menjanjikan, strategi dan perencanaan untuk regenerasi pemain muda harus menjadi prioritas utama untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan di pentas internasional. Terbongkar, penyerang Belanda ini siap bergabung dengan Timnas Indonesia, Ole Roemeny terancam tersingkir. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Gegap gempita dunia sepak bola Indonesia semakin memanas dengan kabar mengejutkan dari Eropa. Mauro Zijlstra, penyerang berbakat asal Belanda yang kini membela FC Volendam U21, secara terang-terangan menunjukkan minatnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam sebuah langkah mengejutkan, Zijlstra tidak hanya menyoroti hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024 di Instagramnya, tetapi juga menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap Garuda. Di akun Instagramnya @maurozijlstra, Zijlstra dengan antusias membagikan momen dari pertandingan yang berakhir imbang 0-0 tersebut. Bahkan sebelumnya ketika Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada 6 September 2024, Zijlstra juga memperlihatkan dukungannya dengan memposting momen pertandingan. Ini menunjukkan betapa besarnya minat Zijlstra untuk terlibat lebih jauh dengan Timnas Indonesia. Sementara itu di balik layar, PSSI tampak sibuk mempersiapkan langkah besar untuk mendatangkan Zijlstra. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa berkas naturalisasi Zijlstra sudah diterima dan sedang dalam proses pengecekan kelengkapan. Mauro Zijlstra memang sudah masuk datanya, kita lihat secara detail, ujar Arya Sinulinga. Jika semua dokumen lengkap, Zijlstra akan segera dipanggil ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Di sisi lain, nasib Ole Roemeny tampaknya tidak secerah Zijlstra. Penyerang Belanda yang sebelumnya juga menjadi incaran PSSI mengalami kesulitan dalam proses naturalisasinya. Arya Sinulinga menyebutkan bahwa membujuk Ole Roemeny untuk menjadi WNI adalah tugas yang tidak mudah. Ole Roemeny agak berat.
Ada hal-hal prinsip yang susah diatasi. Kami sudah berusaha dan Pak Ketum Erick Thohir juga sudah mengambil langkah-langkah profesional, kata Sinulinga. Namun, harapan untuk Ole Romenyi belum sepenuhnya sirna. Sinulinga mengingatkan bahwa proses naturalisasi pemain sepak bola seringkali mengalami dinamika, seperti kasus Justin Hubner yang awalnya mundur namun akhirnya bersedia dinaturalisasi. Dengan strategi yang tepat, peluang untuk Romenyi tetap bisa terwujud. Dengan Zijlstra yang siap memperkuat timnas Indonesia dan tantangan yang dihadapi PSSI dalam membujuk Ole Romenyi, masa depan timnas Garuda semakin menarik untuk diikuti. Apakah Zijlstra akan segera memperkuat skuad Shin Tae-yong dan apakah Romenyi akan menyusul? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti sepak bola Indonesia sedang mengalami momen-momen krusial yang dapat menentukan arah mereka ke depan. Penyerang Australia Mitchell Duque gemetaran. Sindiran soal lagu Tanah Airku membuatnya ketakutan dan minta maaf ke publik Indonesia. Drama yang menggemparkan. Penyerang timnas Australia, Mitchell Duque langsung dibuat ketakutan setelah menyindir tradisi timnas Indonesia yang selalu menyanyikan lagu kebanggaan, Tanah Airku. Dalam postingan Instagram Stories di akun pribadinya, @mitchellduque, penyerang berusia 33 tahun ini meminta maaf secara publik, mengaku tak bermaksud menyinggung perasaan seluruh rakyat Indonesia. Seakan tak kuasa menahan tekanan, Duque buru-buru menyampaikan permohonan maafnya. Saya benar-benar meminta maaf atas komentar saya setelah pertandingan. Saya tidak bermaksud tidak menghormati siapapun, terutama orang-orang Indonesia. Saya hanya frustrasi dengan hasilnya imbang dan bingung harus bagaimana bersikap entah saat menang, imbang, atau kalah, ujar Duque dengan nada penuh penyesalan. Mitchell Duque, pemain berpostur 186 cm ini, mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maafnya dengan nada penuh penyesalan. Namun, apa yang sebenarnya ia katakan hingga publik Indonesia begitu tersulut amarahnya? Semua bermula dari pernyataan Duque dalam sebuah video di channel YouTube Football Australia, di mana ia menyindir tradisi timnas Indonesia yang selalu lantang menyanyikan lagu Tanah Airku setelah pertandingan. Tak peduli hasilnya. Duque terkejut melihat para pemain dan supporter Indonesia merayakan hasil imbang 0-0 melawan Australia seolah-olah baru saja memenangkan pertandingan besar. Mereka pemain dan supporter Indonesia bernyanyi dengan gila-gilaan. Mereka merayakan hasil imbang ini seperti sebuah kemenangan besar, ujar Mitchell Duque yang langsung memancing emosi para netizen Indonesia. Sayangnya Duque tidak memahami bahwa menyanyikan Tanah Airku adalah tradisi yang sangat sakral bagi timnas Indonesia, baik dalam kemenangan, kekalahan, maupun hasil imbang. Tradisi ini adalah simbol cinta tanah air yang selalu digaungkan setelah setiap laga tanpa terkecuali. Tidak heran pernyataan Duque ini langsung memicu gelombang kemarahan dari netizen Indonesia. Melihat serangan komentar yang terus membanjiri akun Instagramnya, Duque langsung ketakutan. Ia tidak hanya meminta maaf, tapi juga buru-buru menutup kolom komentarnya agar tak semakin diserbu. Jadi, saya sekali lagi meminta maaf dengan sepenuh hati dan berharap ini bisa diselesaikan dengan penuh rasa hormat, lanjutnya penuh ketakutan. Kini dengan permintaan maaf yang sudah dilayangkan, para pencinta timnas Indonesia diharapkan bisa meredam amarah dan memberi kesempatan bagi Duque. Toh sebagai pesepak bola kelahiran Liverpool, Inggris, Duque hanya butuh waktu untuk memahami betapa berharganya tradisi ini bagi tim Garuda dan supporter setianya. Drama ini telah menegangkan suasana, tapi semoga ketegangan segera mencair setelah permohonan maaf Duque. Justin Hubner berambisi borong 6 poin dari Bahrain dan Cina. Misi menggebrak kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk timnas Indonesia. Bek andalan timnas Indonesia Justin Hubner memasang target besar yang tak tanggung-tanggung untuk membawa tim merah putih meraih kemenangan sempurna di laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Dengan keyakinan penuh, Hubner menegaskan bahwa timnas Indonesia harus mampu memetik 6 poin penuh dari 2 pertandingan krusial tersebut demi memperbaiki posisi di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.
Laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Bahrain di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, pada Kamis 10 Oktober pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, laga kedua akan digelar di markas Cina, Stadion Qingdao, pada Selasa 15 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Timnas Indonesia masih berada di posisi keempat Grup C dengan mengoleksi 2 poin dari 2 laga sebelumnya. Pasukan Sintayong hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 ketika menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski hasil tersebut cukup baik, Justin Hubner merasa timnya harus tampil lebih agresif untuk mengamankan poin penuh. Kami harus bisa meraih 6 poin di pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Ini adalah misi besar, tetapi saya yakin kami bisa melakukannya, ujar Justin Hubner dengan penuh optimisme. Kepercayaan diri Justin Hubner didasarkan pada hasil buruk yang dialami Bahrain dan Cina di pertandingan sebelumnya. Bahrain yang sempat menang tipis melawan Australia 1-0 harus menerima kekalahan telak dari Jepang 0-5. Sementara Cina juga dihancurkan oleh Jepang dengan skor 0-7 di laga kedua. Kondisi ini memberi keyakinan bahwa Indonesia bisa memanfaatkan momen untuk mencuri poin maksimal. Di klasemen sementara, Jepang memimpin dengan 6 poin setelah mencatat kemenangan telak melawan Bahrain dan Cina. Di posisi kedua ada Arab Saudi dengan 4 poin, hasil imbang melawan Indonesia dan kemenangan 2-1 atas Cina. Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Indonesia menempati urutan keempat dengan 2 poin. Justin Hubner juga mengapresiasi kerja keras Timnas Indonesia dalam pertandingan sebelumnya melawan Australia. Meskipun Australia secara peringkat FIFA berada jauh di atas Indonesia peringkat 24 versus 133, tim asuhan Sintayong mampu menahan mereka dengan hasil imbang. Kami harus bersyukur atas 1 poin yang didapat melawan Australia, karena itu bukan pertandingan yang mudah, ucap Hubner. Kini Justin Hubner dan rekan-rekan sepenuhnya fokus menghadapi tantangan besar di depan. 6 poin adalah target mutlak yang diusung demi membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang dan tekad yang membara, Timnas Indonesia siap mengguncang Asia.